Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nastansuruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah.
Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina wa uswatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumiddin. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya kepada kita semua, sehingga dengan semua anugerah yang Allah berikan itu kita masih bisa bersama dengan keluarga, bisa memulai aktivitas kita, bisa berbicara, bisa melihat dan seterusnya. Semua itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sebagai seorang muslim yang baik, setidaknya anugerah yang Allah berikan itu kita manfaatkan untuk jalan kebaikan diri kita sebagai bekal kita di akhirat kelak. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan keharibaan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya akhir zaman. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an suratul Hasyr, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, kemudian lakukan evaluasi, lakukan introspeksi, wattaqullah, dan tetaplah bertakwa kepada Allah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwasanya Allah menyeru, memberikan perintah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Sebagian mufassir mengatakan bahwa kata amanu di sini adalah mereka yang mengaku dirinya beriman, mereka yang sudah mengikrarkan bahwa dirinya beriman. Lantas kemudian kata Allah, kalau memang betul kalian sudah mengimani minimal rukun iman yang sudah ada, karena itu tingkatkan nilai keimanan itu ke dalam proses ketakwaan. Ittaqullah. Kalau kalian sudah pada fase proses ketakwaan ini, kemudian jangan lupa lakukan evaluasi terhadap ketakwaan yang kalian miliki. Kita mengintrospeksi diri kita mengevaluasi diri kita, apakah benar iman yang ada di dalam diri kita itu betul-betul iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman setidaknya standar mengukur dirinya bahwa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memulai seluruh aktivitasnya dengan memuji Allah. Di saat yang sama ketika pujian itu dia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya dia telah mengakui dirinya sebagai seorang hamba dengan penuh keterbatasan. Hanya Allah Subhanahu wa taala memiliki segala-galanya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditutup lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah takwa lagi. Wattaqullah. Dan tetaplah konsisten di dalam ketakwaan itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain, Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah di dalam ketakwaannya itu, bahwa dia betul-betul menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala,
tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka malaikat akan turun membantunya di saat dia menghadapi nazak sakaratul maut. Dan hanya dengan takwalah kita bisa mengangkat kepala kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan takwalah kita mampu untuk berdiri bersama orang-orang yang beriman yang lainnya yang kemudian masuk dalam surga Allah. Bersama dengan keluarga kita yang beriman. Kalau mereka yang tidak beriman, tentu saja kita berpisah dengan mereka di satu tempat yang berbeda. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya jika kita ingin mengevaluasi diri, jika kita ingin memuhasabah diri, mengintrospeksi diri terhadap apa yang sudah kita lakukan, terhadap apa amal ibadah yang sudah kita perbuat, setidaknya para ulama memberikan 7 poin catatan. Yang pertama adalah ruhul ijtimaiyah ad-diniyah. Jika amalan yang kita lakukan itu mampu memberikan motivasi terhadap diri kita, al-ijtima' al-diniyah, membangun jiwa sosial yang religius. Ibadah kurban yang baru saja kita lalui bersama, itu adalah merupakan salah satu bentuk manifestasi nilai sosial yang ada di dalam Islam. Infak, sodako, dan seterusnya amalan-amalan sosial, dan seluruh amalan yang kita bangun terhadap sosial horizontal sifatnya itu tidak boleh lepas dari iman kepada Allah, didasari oleh ad-diniyah, dasar agama. Karena sesuatu yang dilakukan tanpa dasar agama itu tertolak. Setidaknya ada 3 syarat ketika kita melakukan sesuatu dan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah syarat utamanya adalah dia harus muslim. Yang kedua adalah dia harus ikhlas di dalam melaksanakan amal itu. Dan yang ketiga adalah ittiba'ur rasul. Ada pedomannya, ada patokannya, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu poin pertama. Poin yang kedua adalah ruhul jihad wa dakwah. Perjuangan dan dakwah. Kata jihad di sini bermakna luas. Orang yang berupaya untuk mempertahankan keimanannya di tengah-tengah tantangan yang luar biasa, maka dia disebut dengan jihad. Bahkan dalam hadis Riyadhus Shalihin, Rasulullah SAW tegaskan salah satu bentuk jihad adalah kalimatul haq inda sultanin jair. Ketika engkau melakukan upaya melaksanakan atau menyampaikan kebenaran kepada penguasa atau kepada siapapun itu tentang kebenaran yang hak, tentang kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, engkau menyatakan yang hak itu. Walaupun yang hak itu mungkin itu akan merusak perasaan orang lain, walaupun kebenaran yang kita sampaikan itu akan menyinggung perasaan orang lain, tapi yang utama bagi kita adalah al-haq. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang ketiga. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi bahwasanya jangan sampai nilai ketakwaan yang ada dalam diri kalian ini tertukar. Jangan sampai hilang begitu saja. Karena itu pertahankan dengan segenap kemampuan kita, baik rohiyah kita ataupun jasad fisik kita. Mampu untuk melakukan hal itu semua, maka Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan kepada kita. Jaminan apa itu? 1, Allah akan membimbing hati kita. Yang kedua, Allah akan menjaga fisik kita dari gangguan orang lain. Bahkan bisa jadi dari penyakit-penyakit yang ditimpa kepada orang lain, tapi Allah menjaga kita dari penyakit itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika diibaratkan sebuah bangunan keislaman kita ini, maka pondasinya disebut dengan akidah. Kemudian temboknya, dindingnya itu adalah ibadah. Tiang-tiang yang ada di dalam bangunan itu adalah rukun Islam yang kita bangun, yang kita tegakkan. Kemudian atap dari bangunan keislaman itu adalah akhlak. Perlu dipengerti yang mulia. Perilaku, mutual respect yang baik.
Kemudian bangunan ini tidak akan sempurna, dia akan mudah untuk dimasuki oleh orang lain, mudah akan dihancurkan tembok-temboknya oleh orang lain yang membenci kita, yang membenci tentang keislaman kita. Bagaimana caranya supaya kemudian bangunan ini dijaga, terjaga, dan kemudian tidak mampu atau tidak mudah untuk dimasuki oleh orang lain adalah maka dilakukan dakwah. Dakwah itu ibarat pagar. Pagar itulah yang kemudian membatasi orang untuk langsung menyentuh pribadi kita yang membangun nilai-nilai keislaman itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga adalah ruh ta'at wa taqwa. Jadi kita evaluasi apa yang sudah tertanam di dalam diri kita tentang keimanan kepada Allah, ittiba'ur rasul. Kita evaluasi apakah betul-betul melahirkan at-ta'ah, ketaatan. Makanya yang membedakan antara respon orang-orang kafir Quraisy, respon orang-orang Yahudi saat itu adalah sami'na wa asaina, kata mereka. Tetapi orang yang beriman adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Poin yang keempat, yang setidaknya harus menjadi bahan evaluasi kita, al-ikhlas. Ikhlas. Kalau ibarat sebuah pohon, keikhlasan itu adalah akarnya, dia tidak tampak di permukaan. Ranting-ranting batang pohon itu yang tampak adalah ibadah-ibadah fisik yang kita lakukan seperti sholat dan lain sebagainya. Tetapi keikhlasan yang kemudian membuat kokoh bangunan atau pohon itu, itulah yang harus dipelihara. Nilai keikhlasan itulah yang harus dijaga. Karena itu dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas tidak ada satupun disebut kata ikhlas, dan semua murni karena Allah Subhanahu wa taala, diangkat. Murni mengangkat Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada nilai kemusyrikan di sana yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu keikhlasan itu adalah memurnikan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari dalam hati kita sampai kemudian perbuatan lahiriah kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang berikutnya yang menjadi setidaknya menjadi bahan evaluasi bagi kita atas ibadah yang kita lakukan adalah al-i'timadu 'ala nafs. Melahirkan rasa percaya diri. Isyhadu bi anna muslimun. Saksikanlah saya ini muslim. Kita tidak ragu dengan keislaman kita. Kita tidak ragu dengan keyakinan kita. Saksikan saya ini muslim dari lahir dan sampai akhir hayat saya adalah muslim. Kita percaya diri dengan keislaman kita. Jangan sampai kemudian kita malu-malu kucing menampakkan keislaman kita. Karena Rasulullah SAW pernah memberikan statement bahwa pada suatu saat nanti akan ada zamannya orang malu menampakkan keislamannya. Karena mungkin bisa jadi lingkungan sudah berubah. Lingkungannya, medan yang dia tempuh saat itu sudah berubah zamannya. Karena itu salah satu bentuk bahan evaluasi kita untuk tetap istiqomah di dalam menjalankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-i'timadu 'ala nafs. Tetap percaya diri dengan keislaman kita. Yang keenam adalah al-basatah, lahirnya kesederhanaan. Mungkin dia banyak kekayaan dari harta benda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi harta benda yang diberikan Allah itu tidak membuat dia menjadi sombong. Justru harta benda itu dijadikannya sarana kepada Allah Subhanahu wa taala untuk lebih dekat. Dia jadikannya harta benda itu oleh Allah Subhanahu wa taala dibimbing hatinya untuk jangan sampai harta itu masuk ke dalam hatinya. Ketika harta itu menguasai hati dan diri kita, maka dia yang akan menjerumuskan kita. Karena itu para ulama mengatakan, jadikanlah dunia itu dalam genggaman kami. Allahumma ja'alid dunya akbar, la taj'al dunya akbar hammina. Jangan engkau jadikan dunia ini sebesar-besarnya keinginan yang kami miliki ya Allah. Itu doa yang kita panjatkan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yang setidaknya menjadi bahan evaluasi kita, bagaimana kemudian nilai-nilai ibadah yang kita lakukan itu apakah masih dalam koridor keislaman atau tidak, dalam koridor keimanan atau tidak, yaitu adalah
at-ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bergotong royong atas kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Menghindari hal-hal yang sifatnya kebencian dan permusuhan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah yakhudhu bi aydina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina wa uswatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum hudahu ila yaumiddin. Wa radallahu man sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambiyakaita sabahati ajmain wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhil hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimissalah.